Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia. Oleh sebab apa ia memuji? Jemaat tersebut selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Meskipun mereka dalam keadaan sangat miskin, mereka murah hati. Mereka memberi bantuan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Untuk itulah Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk bersikap seperti jemaat di Makedonia. Meskipun mengalami cobaan berat, tetap bersukacita. Meskipun dalam keadaan sangat miskin, ia mampu memberi. Semuanya dilakukan karena iman akan Tuhan yang mengasihi mereka. Iman itu harus dibuktikan dalam tindakan nyata, dan iman itu bersumber dari kepercayaan, keyakinan kita akan Yesus Kristus, yang sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kita, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Yesus dengan sangat jelas menegaskan dalam Injil, kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus mendoakan mereka yang menyakiti kita. Bukankah Bapamu di surga bersikap sama baik terhadap orang benar maupun orang jahat? Bapa di surga menerbitkan matahari bagi siapa saja umat manusia. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upah bagi kita. Karena para pemungut cukai jauh lebih kompak ketimbang kita orang beriman. Kelompok-kelompok pemungut cukai atau zaman sekarang, misalnya kelompok begal, mereka solidaritasnya tinggi, tetapi hanya di kelompok mereka untuk berbuat kejahatan. Atau gangster-gangster atau para penjahat lain, mereka sangat kompak untuk kelompok mereka, tetapi untuk kejahatan.
Pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa Yahudi. Mereka dianggap tidak mengenal Allah. Mereka menjadi contoh bagaimana kompak, tetapi kompak dalam kejahatan karena menjual bangsanya sendiri untuk kekayaan pribadinya, juga untuk mengabdi kepada penjajah. Mari kita mengasihi siapa saja seperti Allah mengasihi kita. Dan kalau kita hanya mengasihi sesama yang dekat dengan kita, orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Panggilan hidup Kristiani, hendaklah kalian sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.